Salam pagi Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan ya kalau pagi hari ini kita bisa bertemu lagi. Tuhan Yesus, saya percaya kalau kita bisa bertemu, Tuhan Yesuslah yang sudah menuntun kita. Amin saudaraku. Mari saudaraku kita mau satukan hati kita mau satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hamba bersyukur Tuhan Yesus, kalau siang hari ini juga Tuhan Yesus kami bisa bertemu kembali ya Bapa, kami bisa bersekutu kembali di dalam ibadah kami. Mari Bapa biarkan Roh-Mu saja yang berkuasa bagi kami ya Bapa. Tuhan, aku mengundang kuasa-Mu turun di tengah-tengah kami, Engkau yang mengurapi kami, mulai dari hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarkan hikmat marifat-Mu turun atas hamba-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau juga berkuasa atas seluruh jemaat-Mu, siapapun yang mendengarkan firman-Mu saat ini, biarkan urapan-Mu mengalir ya Bapa, Roh-Mu bekerja sehingga semuanya Bapa yang melayani, yang mendengarkan ada dalam kuasa-Mu, bisa menerima kebenaran yang daripada-Mu. Ikat semua yang jahat, patahkan semua yang membelenggu, lepaskan semua yang mengintimidasi. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami mau siapkan hati kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekali lagi selamat siang Bapak Ibu Saudaraku, shalom semuanya. Puji Tuhan ya kalau kita masih bisa bertemu di dalam ibadah-ibadah kita. Saya percaya semua karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Apapun keadaan kita saudaraku, saya secara pribadi terus mengucap syukur gitu ya. Kalau ada waktu masih diberi kesempatan untuk melayani, saudaraku saya bersyukur. Dan buat saya juga secara pribadi setiap bagian pelayanan, terutama juga menyampaikan firman. Justru firman ini lebih dulu memberkati hidup saya, mengajari, mendidik, mengingatkan gitu. Sehingga benar-benar firman ini juga bisa menjadi kekuatan. Dan saya berdoa, kalau saya juga diberkati dengan firman ini, saya juga berdoa biarkan firman ini juga lebih lagi menjadi berkat buat semua yang mendengarkannya. Ya puji nama Tuhan ya. Firman Tuhan pada siang hari ini diambil dari 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-12 sampai ke-19. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19. Judul perikopnya saudaraku, menderita sebagai Kristen. Ya mungkin kalau bicara menderita, saya rasa kalau orang ditanya tidak ada satu orang pun yang mau menderita. Benar nggak saudaraku? Tidak ada yang mau menderita gitu ya. Walaupun kenyataannya penderitaan itu sudah menjadi bagian hidup kita. Ya, saya merasakan gitu. Siapa yang tidak menderita gitu ya? Dari mungkin bisa dikatakan dari kecil ada saja bagian-bagian penderitaan yang kita alami gitu ya, dan itu terjadi ya kadang-kadang mungkin kita tidak menyadari, tahu-tahu terjadi, atau mungkin kita sudah menyadari, oh aku salah sehingga aku harus mengalami ini gitu saudaraku. Jadi terlepas bagaimanapun terjadinya saudaraku, penderitaan itu menurut saya sudah menjadi bagian dari kehidupan setiap manusia tanpa terkecuali. Walaupun mungkin di mata orang beda-beda ya. Ada orang dia merasa sudah menderita banget, tetapi orang melihat dia, oh itu bukan penderitaan. Jadi ya bicara menderita seberat apa, sebesar apa, menurut saya itu relatif gitu ya. Ada orang sedikit saja udah tidak sanggup. Kurang sedikit aja udah nggak bisa. Tetapi ada orang yang mungkin sudah terbiasa juga dalam kekurangan, dalam kelemahan gitu ya. Jadi ya menurut saya itu akan terjadi. Dan setiap orang akan mengalami. Bahkan kalau kita baca judul perikop siang hari ini, menderita sebagai Kristen. Kalau dikatakan menderita sebagai Kristen, berarti kan sebagai orang Kristen pun penderitaan itu adalah bagian gitu ya. Ya Kristen itu siapa sih saudaraku gitu ya. Ya mungkin banyak orang yang di KTP-nya Kristen bilang aku orang Kristen. Tetapi sebenarnya yang dikatakan Kristen itu adalah pengikut Kristus. Ya Kristus itu orang yang diurapi. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus yang diurapi. Saudaraku ya, ketika hamba Tuhan juga diurapi, dia ada di dalam Kristus. Dia menjadi orang Kristen. Jadi sebenarnya kalau dikatakan Kristen itu, dia hidup mengikuti Tuhan Yesus, mengikuti Kristus, mengikuti yang diurapi, mengikuti firman Tuhan. Itulah yang dikatakan Kristen, saudaraku. Jadi walaupun mungkin dia mengatasnamakan agamanya Kristen, tetapi ketika dia tidak pernah beribadah, tidak menurut perintah Tuhan, bisa dikatakan secara kebenarannya dia belum menjadi orang Kristen. Karena dia belum mengikuti Tuhan, belum hidup di dalam Tuhan. Nah, dari firman ini juga ternyata sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sebagai orang yang mengikuti Tuhan, tetap juga ada bagian penderitaannya, saudaraku. Ya, ada sebagian orang bilang begini, tetapi kan firman Tuhan mengajar bahwa di dalam
mengikut Tuhan, ketika kita mengikut Tuhan ada sukacita, ada damai sejahtera. Benar saudaraku, itu justru yang akan kita terima. Tetapi banyak orang mengukur bahwa sukacita itu ketika sehat, ketika kuat, ketika ada uang, ketika lengkap, ya, ketika semua apa yang dia inginkan ada. Saudaraku, itu bisa dikatakan belum sukacita di dalam Tuhan. Karena sukacita yang di dalam Tuhan bukan karena semuanya itu ada, bukan karena semuanya itu lengkap, sehat, sempurna, bukan. Tetapi karena ada Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan itulah sukacita, Tuhan itulah kekuatan. Ketika Tuhan ada di dalam hidup kita, ada sukacita, ada damai sejahtera. Di saat itulah kita bisa merasakan itu. Sehingga penderitaan itu bukan lagi jadi satu patokan bahwa oh aku menderita sekarang, aku menderita karena itu aku tidak bisa bersukacita, karena itu aku lemah, aku tidak sanggup, aku tidak mampu karena aku sedang menderita, aku kurang. Bukan itu saudaraku. Saudaraku, lihat bagaimana Tuhan Yesus turun ke dalam dunia ini karena Tuhan mengasihi kita saudaraku. Dan apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus ketika dia di dalam dunia ini untuk dia bisa merebut kita? Penderitaan. Tuhan Yesus mengalami penderitaan saudaraku. Kenapa penderitaan? Karena daging ini harus dikalahkan. Manusia sering merasakan kalau dia masih menyayangkan dagingnya, masih menguatkan dagingnya, masih mau memuaskan dagingnya, penderitaan itu akan menjadi satu kesusahan yang besar, menjadi satu penderitaan yang luar biasa. Tetapi ketika dia sudah tidak menyayangkan dagingnya, tetapi ketika dia mengandalkan Tuhan, mengandalkan rohnya, penderitaan itu bukan lagi sesuatu yang membuat lemah, tetapi penderitaan itu juga malah menjadi satu kekuatan. Gitu saudaraku. Jadi hari ini kita mau sama-sama belajar saudaraku ya. Saya suka mengikuti firman, saya juga suka belajar. Kenapa saudaraku ya? Ya karena di dalam mendengarkan firman, di dalam mendengarkan pengajaran itu, di situ kita belajar gitu ya. Sehingga ketika kita mendengar dan kita melakukan itu dalam hidup kita, akhirnya kita bisa menerima bagian-bagian berkat firman ini. Dan kita bisa mengerti, kita bisa tahu. Sehingga akhirnya kita tidak lagi terintimidasi karena keadaan, karena situasi. Saudaraku, kita harus terus berjalan ya. Hidup ini maju terus, tidak mungkin mundur. Kita akan terus maju ya. Apapun yang terjadi, baik tidak baik, berhasil tidak berhasil, gagal, kalah, menang, saudaraku, kita harus maju terus, maju terus, maju terus. Dan percayalah, di dalam Tuhan ada satu pengharapan bahwa bersama Tuhan ada janji Tuhan, ada kemenangan, ada kekuatan. Sehingga ketika kita maju, walaupun ada penderitaan, walaupun ada kesusahan yang sepertinya menghambat kita untuk maju, saudaraku, tetapi kalau kita terus belajar mengerti, penderitaan itu tidak bisa menghambat. Justru seringkali penderitaan itu menjadi satu kekuatan, menjadi satu sukacita, menjadi satu dasar, sesuatu yang membuat kita juga bisa loncat lebih lagi, bisa kuat lebih lagi. Dan akhirnya justru di balik penderitaan-penderitaan itu, kita melihat kemuliaan Tuhan, kita melihat tangan Tuhan, kita melihat kuasa Tuhan. Itu yang harus kita syukurin saudaraku ya. Jadi siang hari ini kita sama-sama mau belajar gitu ya, bahwa penderitaan itu adalah bagian kehidupan saudaraku ya, adalah bagian kehidupan gitu ya. Mau percaya tidak percaya, saudaraku, tetap mau anak kecil, orang besar, tua, muda, siapapun akan mengalami penderitaan. Jadi kalau penderitaan itu akan terjadi, apa yang harus kita lakukan saudaraku? Bagaimana kita menghadapinya? Nah, kita mau belajar ya saudaraku ya. Saya baca dari ayat yang 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Saudaraku, yang pertama, ini dari ayat yang pertama ini kita mau sama-sama belajar gitu ya. Di sini dikatakan janganlah kamu heran ya, janganlah kamu heran gitu saudaraku ya. Ini yang pertama saudaraku saya dapatkan gitu ya, bahwa di dalam mengikut Tuhan itu kita jangan kaget, jangan heran kalau penderitaan itu datang. Ya makanya tadi di awal sudah saya katakan apa ya, penderitaan itu adalah bagian dari kehidupan gitu ya. Jadi ketika kita juga mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, kita juga harus tahu saudaraku bahwa penderitaan itu pasti mungkin akan terjadi, pasti akan terjadi. Ya kenapa? Ya karena memang ketika daging ini terjadi sesuatu, akan ada kelemahan, akan ada ketidakbaikan, kita akan menderita. Kita akan merasakan itu saudaraku. Kenapa kita bisa merasakan? Kenapa Tuhan Yesus menderita? Karena dia ada daging, saudaraku. Ketika di dalam roh,
penuh di dalam roh, memang penderitaan itu sudah tidak ada lagi. Tetapi selama kita masih ada hidup di dalam dunia ini, ketika daging ini masih ada, saudaraku, itulah yang membuat kita masih bisa merasakan penderitaan. Karena yang menderita itu daging kita ini, saudaraku. Daging kita ini lemah, daging kita ini terbatas. Ini yang membuat kita menderita. Kenapa kita bisa merasakan sakit? Kita cubit aja, sakit. Ya, itulah daging kita. Jadi selama masih ada daging, pasti itu akan terasa. Jadi kalau ayat 12 katakan, janganlah kamu heran akan nyala siksaan api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jadi bahwa hidup kita di dalam dunia ini, saudaraku, akan mengalami ujian terus. Sebagai anak Tuhan juga kita akan diperhadapkan. Ya, iman kita juga akan diuji. Ya, ketika kita mau mengikut Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita katakan, Tuhan aku mau bertobat, Tuhan aku mau mengampuni, Tuhan aku mau nurut, aku mau tunduk, aku mau melayani, aku mau berbuat baik. Apapun kerinduan hati kita untuk kita mau mengikuti Tuhan, saudaraku, itu akan diuji, itu akan dites gitu ya. Benar nggak kita? Mampu nggak kita? Bisa nggak kita? Nah, dengan daging kita, saudaraku, memang kita tidak bisa. Memang kita tidak mampu. Bukan daging ini terbatas, hanya roh Tuhan. Tuhanlah kekuatan kita. Jadi yang pertama, saudaraku, di sini dikatakan setiap ada masalah, setiap ada keadaan, jangan kaget. Justru kita harus mempersiapkan diri kita. Ya, bukan berarti mengimani ada masalah, bukan juga, saudaraku. Justru kita harus mempersiapkan diri kita. Ketika kita akan melayani, ketika kita akan melangkah, ketika kita akan berbuat, justru kita memang harus benar-benar istilahnya kalau orang dunia bilang mungkin mengantisipasi. Tuhan, aku mau nyerah. Ya, apapun yang terjadi, Tuhan beri aku kekuatan. Jadi ketika kita berdoa, saudaraku, ketika kita mengimani, ketika kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, ya, aku mengikat semua yang jahat, Tuhan buka, ya, ketika kita berdoa dan kita menyerah, ketika kita mengimani, ya, yang membuat kacau, yang membuat tidak baik, ya, kita sekarang sudah mengerti gitu ya. Ketika kita akan melangkah, kita harus mempersiapkan diri kita, sehingga kenapa kita juga harus berdoa. Kita harus berdoa benar-benar menyerahkan kepada Tuhan. Makanya di sini dikatakan, jangan heran, jangan kaget. Justru kita harus persiapkan diri kita. Ya, segala sesuatu bisa terjadi. Apa saja bisa terjadi. Saudaraku, manusia semua punya kekurangan kelemahan. Di dalam bekerja, ketika kita sudah mempersiapkan pun dengan sempurna, masih bisa salah, masih bisa gagal. Dan itu masih bisa terjadi. Makanya Tuhan katakan justru kita harus mempersiapkan diri kita. Sehingga ketika masalah itu terjadi, kita tidak kaget. Kita tidak menjadi kecewa. Kita tidak menjadi putus asa. Kenapa, saudaraku? Begitu kita kaget, kita tidak terima, kita putus asa, kita marah, kita kecewa. Itu landasan, itu celah. Itu yang membuat iblis bisa bekerja. Tuh, apa aku bilang? Mana mungkin? Nggak bisa lah, dia nggak bisa berubah. Intimidasi pikiran itu akan keluar, saudaraku. Apa aku bilang? Percuma kamu begitu. Mana dia nggak menghargai? Mana? Tuh kan, walaupun udah dikasih tahu nggak denger. Ya, jadi saudaraku itu yang pertama ya. Dikatakan, kenapa Tuhan katakan jangan kaget, saudaraku ya. Ya, seolah-olah kan di sini dikatakan seolah-olah sesuatu yang luar biasa. Karena kalau kita anggap itu menjadi luar biasa, itu kita anggap menjadi sesuatu hal masalah yang besar, ya saudaraku, justru itu yang akan membuat kita kalah. Justru itu yang membuat kita menyerah. Kenapa? Karena kita kaget. Karena kita tidak siap. Justru saudaraku, ketika kita mengikut Tuhan, saudaraku, percaya Tuhan sanggup bahwa Tuhan kita itu berkuasa. Dia sanggup membuat itu yang luar biasa. Itu dari Tuhan. Tetapi untuk manusianya, kita juga harus menyadari bahwa manusia itu terbatas. Manusia itu tidak sempurna. Manusia itu kurang. Jadi jangan berharap kepada manusia. Ketika kita pikir bahwa dia pasti bisa, saudaraku, disitulah letak kekalahan. Manusia punya ketidaksempurnaan. Jadi ketika kita berharapnya kepada kemanusiaannya, kepada orangnya, pasti, saudaraku, disitulah nanti kita akan kaget, saudaraku. Ya, nanti kita akan kaget. Kenapa? Karena ternyata dia tidak bisa. Tetapi kalau kita menyerahkan bahwa Tuhan pasti bisa. Tuhan pasti sanggup. Aku percaya. Kenapa aku berani? Karena ada Tuhan. Kenapa aku yakin? Karena ada Tuhan. Kenapa aku bisa? Karena ada Tuhan. Jadi karena Tuhan. Sehingga kita juga percaya. Walaupun ada yang tidak baik, aku percaya. Tuhan, kalau seizin Tuhan pasti bisa lewat. Sehingga ketika masalah itu terjadi, kelemahan itu terjadi, saudaraku, kita tidak menuntut manusianya lagi. Tetapi kita responnya langsung ke Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan tolong.
Jadi ini dia yang pertama saudaraku ya, bahwa kita harus mempersiapkan diri kita gitu ya. Bahwa penderitaan itu akan terjadi. Kenapa? Karena masih ada daging. Kenapa manusia mengalami penderitaan? Ada daging, ada manusia. Kemanusiaan itulah yang membuat lemah. Kemanusiaan itulah yang membuat kalah. Jadi itu yang harus kita sadari benar. Kalau kita bersama dengan manusia, kalau kita dengan kita, jangan kaget, jangan heran. Pasti masih bisa ada masalah, masih bisa ada penderitaan, masih bisa ada kekurangan, masih bisa ada kelemahan. Kenapa? Karena kita manusia. Nah, itu yang harus kita tanamkan di hati kita, saudaraku. Tuhanku luar biasa, Tuhanku sanggup, tetapi manusia terbatas. Secara manusia kita berjuang, kita mempersiapkan diri untuk memberi yang terbaik, ya. Makanya nanti kalau di ayat yang terakhir kan di sini dikatakan ya, kalau ayat 19 ya kan dibilang ya, karena itu baiklah kita juga karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Jadi saudaraku, kalau dari ayat firman ini saudaraku, kita belajar gitu ya, buat kita tidak boleh menyerah untuk berbuat baik, untuk mengerjakan. Karena Tuhan yang akan menyempurnakan. Tetapi kita harus memperlengkapi diri kita gitu ya. Kita harus menyadari bahwa manusia itu tidak sempurna. Jadi jangan kaget. Bukan Tuhan yang tidak mampu, tetapi manusia tidak sempurna. Sehingga ketika kemanusiaan itu ada, kemanusiaan itu muncul, disitulah bisa terjadi kegagalan, kelemahan, kekurangan yang membuat kita juga bisa mengalami penderitaan. Sehingga ketika kita tidak kaget lagi saudaraku, itu membuat kita juga tetap kuat menghadapi penderitaan itu. Kita tidak kalah. Saudaraku, yang membuat kita kalah karena kita tidak siap. Jadi yang bagian pertama dari ayat 12 ini yang saya tangkap saudaraku, jangan kaget kalau penderitaan itu muncul. Jangan kaget kalau masalah itu ada. Kenapa? Karena manusia itu memang lemah. Manusia itu tidak sempurna. Orang dunia aja katakan pepatah dunia, sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga. Nah, jadi kalau kita juga bisa mengerti itu di dalam hati kita, di dalam hidup kita, ketika kita mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, dengan sempurna, dan terjadi sesuatu yang mungkin tidak baik, kita bisa menerima. Kenapa? Ya manusia memang tidak sempurna dan kita kembalikan kepada Tuhan. Karena Tuhanlah kesempurnaan kita. Sehingga masalah itu, penderitaan itu, tekanan itu tidak menghimpit kita lagi. Karena kita katakan ya namanya juga manusia. Tuhan, aku nyerah. Tuhanlah yang sanggup, aku tidak sanggup. Aku sudah berjuang tetapi tidak seperti yang diharapkan. Aku menyerah. Jadi saudaraku, ini pertama ya, saya juga waktu membaca ayat ini menguatkan saya. Ya, tidak bisa berharap kepada manusia. Karena manusia punya kekurangan. Jadi berharaplah kepada Tuhan. Jadi jangan kaget ketika penderitaan itu datang. Tetapi menyerahlah kepada Tuhan. Dan jangan menganggap, oh itu ya sesuatu yang luar biasa. Ya memang buat kita manusia, kelemahan itu saudaraku, apalagi ketidaksanggupan kita. Namanya kita tidak sanggup. Benar nggak saudaraku? Di luar kemampuan kita. Siapa yang sanggup? Kita nggak sanggup. Kalau kita lihat kelemahan, kekurangan, keterbatasan, kita nggak akan sanggup saudaraku. Dan itu membuat kita juga jadi kaget menyerah. Tetapi di saat di dalam segala ketidaksanggupan, di dalam segala keterbatasan, di dalam segala kekurangan, di dalam segala kelemahan, ketika kita memandang Tuhan, ketika kita menyerah kepada Tuhan, itulah kesanggupan kita. Sehingga akhirnya itu tidak bisa membuat kita mundur, tetapi kita kuat karena kita percaya kepada Tuhan. Kita kuat karena kita menyerah kepada Tuhan. Kita kuat karena kita percaya Tuhan sanggup, Tuhan menolong. Jadi itu yang pertama saudaraku ya, jangan kaget kalau penderitaan itu datang, jangan kaget kalau masalah itu datang, jangan anggap itu sesuatu hal yang luar biasa gitu ya. Jangan membesar-besarkan, tetapi datanglah kepada Tuhan karena Tuhan kita sanggup. Jadi sadari itu yang pertama, jangan kaget. Katakan di hati, memang penderitaan itu harus terjadi. Memang semua orang mengalami itu. Kekurangan, kelemahan, semua itu bisa terjadi. Tetapi hari ini aku punya Tuhan. Dan kalau aku berjalan bersama Tuhan, aku mau keluar dari kelemahan ini. Aku mau keluar dari penderitaan ini. Jadi kita mau tetap bangkit, tetap percaya, tetap semangat karena kita tidak kaget. Karena kita sudah mempersiapkan diri kita. Itu bagian yang pertama saudaraku ya. Ayat yang ke-13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Nah ini ayat 13 saudaraku ya. Jangan kaget. Tadi kan dikatakan dia jangan kaget, persiapkan diri. Ayat 13 bilang sebaliknya bersukacitalah. Ya, ikut Tuhan itu aneh ya saudaraku ya. Ya saya selalu gitu ya. Apa ya, di dalam mengikut Tuhan, di dalam belajar ya. Seharusnya kan orang menderita itu sedih. Seharusnya kan ketika masalah itu terjadi kita marah, kecewa.
Dan memang itulah respon daging kita. Itu pasti respon daging kita. Tetapi saudaraku lihat, Tuhan katakan sebaliknya bersukacitalah. Jadi itulah sebenarnya perjuangan anak Tuhan, saudaraku ya. Ketika masalah itu datang, penderitaan itu datang, bagian kita bukan kita menyelesaikan. Karena itu bukan kesanggupan kita, saudaraku. Kita tidak mampu menyelesaikan itu. Tuhanlah yang berkuasa. Bagian kita itu mengerjakannya di dalam Tuhan. Ya saudaraku, bagian kita itu bekerja terus, jalan terus, bertahan terus. Jadi bagian kita itu sebenarnya tetap bertahan. Jadi kapan itu selesai, bagaimana terjadinya itu Tuhan. Tetapi bagian kita untuk mengerjakan. Makanya Tuhan katakan bersukacitalah supaya kita bisa mengerjakan. Orang kalau bersukacita, kalau semangat saudaraku, kita bisa kerja. Jadi ibaratnya gini ya, mungkin kalau ya hal-hal sepelenya gitu. Contohnya nih, contoh paling sepele aja lah, mungkin ketika kita mungkin menumpahkan air, contoh lah gitu, menumpahkan, mungkin kan kita kesel, kenapa tumpah sih, tapi ya udahlah ya, kenapa mungkin hari ini nggak baik, ibaratnya kita kerjakan, ya udah tumpah, ya udah gelasnya kita berdirikan, kita elap dengan bersukacita, jangan bersungut-sungut. Itu aja sebenarnya. Ya udah kalau itu jatuh, tumpah hari ini, apa yang kita bisa kerjakan, yang kita bisa lakukan, ya udah berarti kita ambil lap, kita bersihkan, ya kita berdirikan gelasnya, kita isi kembali dengan sukacita. Jangan dengan bersungut-sungut. Di situ bedanya, gitu ya. Ketika kita itu mengerjakan dengan sukacita, keadaan itu tidak menjadi masalah, tidak menjadi beban. Masalah sudah selesai, tetapi sepertinya sebaiknya kan sama saudaraku ya. Sama waktu misalnya kita menumpahkan air gitu, ketika ada gitu kan. Waktu kita mengerjakan dengan sukacita, keadaan itu tidak mengintimidasi. Kenapa? Oh ya sudahlah, ya sudah, udah. Kan kita, ya udah biarin aja nanti aku bersihin. Nah begitu kita bersihin gitu kan, kita nggak marah, kita sukacita, kita bersihin, kita isi lagi. Keadaan akan sempurna, tapi coba bersyukur. Gimana sih udah dibilangin juga, kamu mulai nggak benar ini. Ya saudaraku, sekalipun itu bersih, akhirnya bekasnya, tapi masalah itu belum selesai. Jalan terus, makanya lain kali gini, ini. Muncul masalah baru apa? Jengkel, bersungut-sungut. Nah itu dia, jadi apa ya, Tuhan akan menyelesaikan sudah pasti. Tuhan akan menuntut kita. Tapi hati kita ini memang perlu bersukacita. Perlu menyerah supaya benar-benar masalah itu tidak mengintimidasi dan selesai benar. Ya saudaraku, saya suka renungkan ya. Sebenarnya coba kita renungkan nih seperti suami istri gitu ya. Kadang-kadang kan masalahnya apa gitu ya. Masalahnya apa? Tapi kenapa masalah ini kan sebenarnya bisa selesai? Kenapa nggak bisa selesai? Kadang-kadang dengan minta maaf pun tidak selesai. Kenapa? Karena memang hatinya nggak mau selesai. Itu masalah. Jadi ibaratnya gini, lu udah bikin salah, saya renungkan gini, memang karena udah terjadi masalah itu gitu ya, memang karena hatinya tidak selesai. Tidak mau mengampuni, tidak. Jadi akhirnya sekalipun diselesaikan nggak bisa selesai-selesai. Nggak bisa selesai-selesai. Udah 100 kali minta maaf pun tidak selesai-selesai. Kenapa? Karena memang hatinya nggak mau selesai. Tapi coba hatinya selesai, saudaraku. Orangnya belum minta maaf pun di sini sudah selesai. Kenapa? Sudah selesai, gitu. Jadi, ya kenapa Tuhan katakan juga jangan kaget, gitu ya. Persiapkan dirimu, gitu ya. Karena itu akan terjadi terus, saudaraku. Kenapa kita gini? Kenapa sih nggak kelar-kelar ya? Kenapa sih nggak selesai-selesai? Sebenarnya yang nggak membuat nggak selesai-selesai karena memang hati kita tidak selesai. Ya, kadang-kadang kita juga sudah memberikan cap-cap tertentu gitu ya. Dia memang begini, dia memang begini, dia memang begini. Ya, bukannya diselesaikan, malah seperti tadi ayat yang pertama tadi kan seolah-olah terjadi sesuatu yang luar biasa gitu ya. Malah dibikin cap segede-gedenya. Pembohong, pemalas, penipu, ya. Ya semua udah dibikin cap. Nah, kalau udah ada capnya, udah ada mereknya saudaraku, ketika itu terjadi lagi, tuh kan emang dia begitu. Ya saudaraku, kapan masalah itu akan selesai? Nggak akan pernah selesai. Tetapi ketika mungkin cap itu ada, label itu ada, oh dia pembohong gitu kan ya. Kita istilahnya bukan berarti kita mentoleransi, bukan saudaraku. Tetapi kita juga harus mempersiapkan diri untuk menghadapi. Kalau dia belum berubah, berarti kan kita harus menghadapi terus keadaan ini. Nah sekarang kan tergantung hati kita. Ya kalau kita taruh label itu buat dia, emang dia pembohong, ya, dan kita menunggu sampai dia berbohong. Begitu dia berbohong lagi kita keluar, tuh kan, saudaraku. Ya, kenapa Tuhan katakan jangan kaget, jangan heran? Justru
Kita harus sadar, harus mengerti, dan berhentilah gitu ya, supaya keadaan itu tidak dipakai iblis untuk mengintimidasi terus. Dan dikatakan di ayat 13-nya, bersukacitalah. Sesuai dengan, di sini kan dibilang, bersukacitalah, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Saudaraku, Tuhan kita, waktu menebus kita, Tuhan kita mengalami penderitaan. Tetapi ketika Dia sudah menebus, Dia merebut kita, Tuhan kita tidak kalah, kemuliaan Tuhan itu turun. Buktinya apa? Ada pertobatan, ada keselamatan. Jadi saudaraku, untuk sampai kepada pertobatan, memang kita akan melewati penderitaan itu, mengalami penderitaan itu, namanya mengalahkan daging, mengubah, menghancurkan daging, itu yang terjadi. Tetapi sesudah daging itu dikalahkan, kemuliaan itu akan muncul. Sampai dari bertobat, sampai dari belum bertobat sampai bertobat, kan ada proses, saudaraku. Nggak usah orang lain, diri kita sendiri aja lah, saudaraku. Apa susahnya Tuhan menolong, apa susahnya Tuhan menjawab. Kenapa ada proses? Karena memang kita ini harus bertobat, kita ini harus berubah. Selama kita belum berubah, proses itu akan terjadi terus. Kadang-kadang di dalam proses itu, sepertinya kok doa ini nggak berkuasa, kok sepertinya nama ini tidak berkuasa. Bukan tidak berkuasa, justru proses itu sedang terjadi, saudaraku. Tetapi kita yang mengalami, kita yang menghadapi, kita yang menjalani, kita yang perlu benar-benar berubah, bertobat, dan mengambil keputusan. Jangan kaget, namanya juga daging, namanya juga manusia. Manusia itu lemah, manusia itu berdosa, manusia itu kurang. Kalau masih ada kemanusiaannya, masih ada kekurangan kelemahan, itulah manusia. Justru kita mempersiapkan diri, hari ini aku tidak mau dikalahkan. Aku tidak mau dikalahkan dengan kemanusiaan. Justru ya sekarang kan ketika Tuhan pertemukan, Tuhan perhadapkan, kan ini dua pihak. Dia dan ya, katakanlah saya dengan dia. Dua-duanya kan diproses. Saya diproses, dia diproses. Nggak mungkin salah satu, dua-duanya, saudaraku. Nah, bagian kita, kalau kita terus melihat dia, oh dia nggak bertobat, oh dia nggak berubah. Saudaraku, lihat bagian dia. Coba lihat bagian diri sendiri. Kok aku belum berubah ya? Kok aku masih marah ya? Kok aku masih kesel ya? Kok aku masih jengkel ya? Kok aku masih kalah ya? Kan kita yang belum berubah, saudaraku. Kita yang belum berubah. Kita yang belum berubah. Jadi jangan lihat terus, oh dia belum berubah. Lihatlah diri kita. Kok aku belum berubah ya? Justru kita harus mengambil sikap, aku harus berubah. Jangan kaget, jadi jangan begitu dia berbuat, saudaraku kalau marah lagi kan berarti sama aja masih meresponi terus. Jangan kaget, justru sadar, oh iya, aku harus berubah, aku nggak boleh begini. Makanya Tuhan katakan jangan kaget, sadar, bersukacitalah. Ya, supaya ketika kamu dapat bagian dalam penderitaan itu, kamu juga dapat bagian dalam kemuliaan, dalam sukacita. Oke lah, ketika diperhadapkan kelemahan, kekurangan, ada penderitaan, kita terima dengan sukacita, kita terima keadaan ini. Supaya dengan kita menerima penderitaan, ada bagian kemuliaan, ada bagian sukacita yang kita terima. Saudaraku, saya percaya, kalau kita terima terus, kita tidak pandang orang, tetapi kita melihat diri kita, kok aku masih begini ya, aku mau berubah, aku nggak mau begini. Tuhan, aku mau terima, aku mau sukacita, aku nggak mau kalah. Saya percaya, saudaraku, itu proses. Hari ini mungkin ia jatuh sampai seperti apa. Saya percaya lama-lama itu akan berubah. Sampai akhirnya kita bisa menang. Sampai akhirnya sekalipun diperhadapkan, sekalipun ada penderitaan. Yang ketika kita sudah menang, saudaraku, yang ada di sini adalah satu sukacita, kekuatan. Penderitaan itu tidak mengalahkan aku lagi. Penderitaan itu tidak melemahkan aku lagi. Tetapi aku bisa menerima dan aku bisa bersukacita. Sebenarnya itu yang Tuhan inginkan, saudaraku. Kenapa? Saya renungkan, saudaraku ya, Tuhan kan sedang membentuk, saudaraku ya, membentuk hidup kita. Ketika kita bertobat, ketika kita mengikuti Tuhan, Tuhan sedang membentuk. Saya mengalami, saudaraku ya, belakang ini diperhadapkan melayani itu, ya seperti Tuhan juga memperlihatkan. Itulah juga keberadaan saya, mungkin itulah diri saya gitu ya. Ya, saya juga sedang melayani gitu ya. Ini anak baik gitu, saudaraku. Ini anak baik, tidak mau nyusahin orang. Kalau ditegur mau dengar. Tetapi ya kemarin tuh dia tiba-tiba dia berubah gitu ya. Sepertinya dia ketakutan. Ya sepertinya dia cemas sampai akhirnya dia depresi dan akhirnya dirawat dan bahkan di rumah sakit kemarin sempat diikat gitu ya. Tetapi dia memang rajin ibadah sehingga dia bilang aku mau didoakan, karena waktu dia dibawa ke gereja didoakan itu yang tadinya nggak bisa makan, nggak bisa tidur, yang tadinya ketakutan, begitu didoakan tuh selesai itu dia langsung
rasa enak, bisa makan, bisa tidur. Nah, tapi begitu pulang lagi kan mengalami lagi. Sehingga dia kemarin waktu dia masuk rumah sakit juga dari susternya bilang kalau memang ada yang bisa mendoakan datang. Nah, kemarin juga datang, ya puji Tuhan tuh sampai ikatannya dilepas gitu ya. Nah, waktu ngobrol begitu dengan keluarganya ya apa ya, kemanusiaannya pasti bilang gini kan, secara manusia gini, bisa nggak sih berubah? Kok kemarin habis pelepasan udah enak begini lagi gitu ya. Ya tetapi Tuhan juga memberikan saya hikmat ya. Sebenarnya dibilang begini, padahal kan dia baik, dia nggak pernah marah. Ya saya ketawa gitu kan. Sebenarnya itu nggak jauh beda dengan diri saya gitu kan. Kalau dulu orang mungkin melihat saya luarnya itu baik gitu ya. Tetapi dalamnya enggak. Dalamnya ini juga ada marahnya. Dalamnya juga kecewa. Cuman ditutupi dengan luarnya mau baik. Tetapi sampai kapan mau bikin baik? Nggak bisa, itu nggak bisa, itu ada batasnya karena memang bukan beda ya kalau udah bertobat dan menerima memang istilahnya ketika dikecewakan terus tidak mau kecewa itu beda dengan ya sudahlah beda. Kalau saya dulu ya sudahlah, nggak boleh marah, terima. Nah, jadinya bukan ya menerima keadaan itu dan merelakan melepas, menerima itu jadi ya, kecewanya masuk lagi, sedihnya masuk lagi. Nggak terimanya, semua diterima masuk terus. Sampai kapan bisa bertahan? Yang ada akhirnya kan error. Yang ada akhirnya puncaknya, begitu puncaknya keluarnya ya begitu. Nah, begitu setiap didoakan, yang keluar dua, tangisan yang melolong ini dan marah. Ya ini saya bilang itulah simpenannya. Jadi kalau ini terjadi berapa lama, ini proses. Saya bilang begitu. Proses mengeluarkan isi hati dia. Ya sampai isi hati dia bisa keluar semua. Ya kenapa Tuhan izinkan itu? Ya bukan Tuhan izinkan sebenarnya. Tuhan sedang membongkar dia, saya bilang. Sebenarnya itulah isi hati dia. Hati dia penuh dengan kemarahan, kekesalan, dendam, kebencian, kesedihan. Itu yang dia simpan bertahun-tahun dan sekarang Tuhan sedang keluarin. Ya selesainya sampai hati dia juga bisa plong. Supaya dia berubah, dia bertobat. Apa susahnya Tuhan mengubah semua itu? Gampang. Dalam nama Yesus, roh yang pernah masuk itu keluar. Tetapi kalau dia tidak berubah, dia akan begitu lagi. Nah sekarang kan yang mau diubah sama Tuhan sikap dia. Sama juga seperti saya, saudaraku. Sikap saya itu yang Tuhan mau ubah. Sikap saya yang tidak baik itu. Munafik, tidak terus terang, itu. Kenapa? Karena kalau itu tidak berubah, hari ini didoain lepas semua roh itu, keluar roh itu. Tetapi sikap ini tidak berubah, itu dasarnya jalannya iblis masuk lagi. Makanya kelihatannya sepertinya prosesnya lama. Kenapa masih, ya saya kan merasakan saudaraku ya, ketika didoakan loh, udah mendoakan orang lain, tetapi kenapa masih ada? Ya itu sambil berjalan proses. Apa susahnya Tuhan mengeluarkan, tetapi kita yang harus bertobat, kita yang harus berubah gitu ya, sehingga sepertinya seolah-olah doa itu tidak berkuasa. Doa itu berkuasa, saudaraku. Nama Tuhan kita itu berkuasa. Kita yang tidak punya kuasa, dan Tuhan mau tunjukkan itu. Tuhan mau perlihatkan ya, kalau saudaraku pelepasan mungkin ya, pelayanan pelepasan, lihat apa yang keluar ya. Yang tadinya baik tiba-tiba bisa marah, ya punya emosi, bisa punya tenaga yang luar biasa. Ternyata itulah simpanannya. Saking marahnya, saking emosinya, saking nahannya, itulah isinya. Dan betapa baiknya Tuhan kalau Tuhan keluarkan itu. Jadi hari ini buat kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengikuti Tuhan, kita harus menyadari, jangan kaget kalau masalah itu ada. Jangan fokus kepada masalah itu, karena itu adalah bagian dari pekerjaan Tuhan. Ya, bagian dari pekerjaan Tuhan memproses hidup kita menjadi yang luar biasa. Makanya Tuhan katakan jangan kaget, bersukacitalah. Kenapa? Karena di balik penderitaan ada kemuliaan. Itu janji Tuhan, dan itu yang Tuhan sedang kerjakan, saudaraku. Walaupun hari ini keadaanmu lemah, tidak baik, bersukacitalah karena Tuhan sedang bekerja. Ya supaya ketika kita mengikuti, kita tunduk, pekerjaan Tuhan itu dinyatakan terus, kemuliaan itu dinyatakan terus. Lanjut lagi di sini, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Dalam nama Kristus itu. Nah, saudaraku, di sini dikatakan ya, bagian yang ketiganya saya dapat, jangan malu. Jangan malu, saudaraku ya. Di sini kan tadi di awal saya katakan penderitaan itu semua mengalami. Orang berdosa sudah pasti menderita. Bahkan di sini kan
Kamu jangan malu ketika kamu menderita. Kalau kamu sudah mengikut Tuhan, kamu menderita, jangan malu. Justru di situ Tuhan sedang bekerja, menyatakan kemuliaan. Makanya sabar, makanya tunduk, makanya tekun. Supaya kita bisa melihat endingnya, kita bisa melihat akhirnya. Pada saat terjadi itu kan proses. Tuhan sedang bekerja. Pekerjaan Tuhan belum dinyatakan. Jadi penderitaan itu kan memang harus terjadi lebih dulu. Masalah semua itu, kenapa? Tuhan sedang membongkar yang tidak baik dalam hidup kita. Itu adalah proses. Tetapi ketika kita mengalami itu, kita marah, kita kecewa sama Tuhan, kita tidak mau ikut Tuhan, tidak akan sampai pada endingnya. Kita tidak melihat kemuliaan Tuhan. Saudaraku, di sini dikatakan ya, kalau di sini kan ayat 15, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, pencuri, penjahat, pengacau, ya. Orang berdosa sudah pasti menderita, saudaraku. Justru kita harus bertahan supaya dunia bisa melihat memang ada perbedaannya, gitu ya. Menderita sebagai orang berdosa, endingnya hanya kebinasaan. Hanya kebinasaan. Tetapi menderita sebagai anak Tuhan, endingnya kemuliaan Tuhan. Mukjizat Tuhan, kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan. Ya makanya anak-anak Tuhan jangan malu. Justru kita harus ibaratnya kenapa Tuhan bilang angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, gitu ya. Justru kita harus tegak. Justru kita harus terus memperlihatkan, jangan gini kalau orang ngomong, ya kok rajin berdoa, kok kamu sama aja ya, buktinya kamu berdoa gitu-gitu juga. Mana buktinya kamu udah doa lama rumah tanggamu nggak selesai, kamu udah berdoa kok penyakit kamu masih begini. Kalau ada yang ngomong begitu, saudaraku, tetap katakan, aku percaya ya, tetap jangan mundur, jangan putus asa. Kenapa? Ada bedanya. Justru kalau belum kelihatan bedanya, kita berjuang sampai perbedaan itu kelihatan, sampai dunia bisa menyatakan, oh ternyata benar ya ada Tuhan. Karena kan di sini kan dibilang, saudaraku ya, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Ya saudaraku, jadi jangan malu tetapi hendaklah memuliakan Tuhan karena nama itu. Ya, justru memang itu harus kelihatan, saudaraku. Awal penderitaan itu harus kelihatan. Ya, dunia menderita, anak Tuhan menderita. Supaya kelihatan bedanya. Ketika menderita di dalam Tuhan ada hasilnya, menderita di dalam dosa, kebinasaan. Ya, tetapi itu proses. Makanya kita harus tekun sebagai orang-orang yang percaya, kita harus tekun. Jadi kenapa di awal Tuhan udah ingatkan, itu yang harus kita kerjakan. Jangan kaget, ya jangan kaget, tetapi bersukacitalah supaya dengan sukacita itu kita mendapatkan kekuatan. Kita akan menjalani semuanya itu, gitu saudaraku. Kita harus melewati semuanya itu. Dan di sini dikatakan jangan malu, gitu ya. Ada janji Tuhan bahwa nama Tuhan berkuasa. Dan bahkan di sini kan di ayat yang di atasnya dikatakan ayat yang 4 ini ya, berbahagialah jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Ya justru ketika kita sudah percaya Tuhan dan ada penderitaan, saudaraku, dan justru ketika karena kita terus bertahan di dalam Tuhan, mungkin kita juga istilahnya mengalami tekanan, saudaraku jangan malu. Berarti kalau kita bisa kuat, kita bisa melewati, roh Tuhan sudah ada sama kita. Ya saudaraku, justru memang harus, mungkin awal-awal bertobat kita belum merasakan gitu ya. Tetapi saya merasakan waktu awal-awal bertobat kan yang ada tuh sepertinya doa cepat dijawab, semua sukacita. Tetapi ketika Tuhan sudah mulai mendidik, proses itu terjadi. Tidak segampang itu. Tetapi kalau itu sudah mulai terjadi, saudaraku, penderitaan itu sudah justru ketika kita mengikut Tuhan dan ada penderitaan, berarti roh itu sudah ada sama kita. Kenapa? Tuhan sudah mulai bekerja. Tuhan sudah mulai mengerjakan hidup kita, memproses hidup kita untuk menjadi yang lebih baik. Jadi kita jangan malu, jangan takut. Justru kita tetap pertahankan apa yang sudah kita mulai baik, ibadah kita, doa-doa kita, kesetiaan kita, ketekunan kita, pelayanan kita, jangan mundur. Tetap bertahan, tetap berjuang sampai selesai. Ini belum selesai. Kalau penderitaan itu belum berakhir, berarti proses belum selesai. Di dalam Tuhan itu ada kepastian, saudaraku. Kemuliaan Tuhan itu dinyatakan, itu adalah satu kepastian. Jawaban itu akan dinyatakan adalah satu kepastian. Jadi kita perlu bertahan, berjuang sampai pada akhirnya. Dan di sini di ayat 17 dikatakan, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Saudaraku lihat, penghakiman itu akan terjadi. Dan itu dimulai dari anak-anak Tuhan.
Nah saudaraku, jadi kita waktu saya baca ayat ini, ya berarti memang kita harus mengerti benar gitu saudaraku ya, bahwa mengikut Tuhan itu juga, bagian itu adalah penderitaan itu adalah bagiannya. Kenapa? Karena memang kita masih punya daging, dan daging kita ini diproses, ya diubah untuk menjadi yang lebih baik, dan itulah penderitaan. Dan ketika penderitaan itu terjadi, saudaraku, pasti yang kita rasakan itu ada kelemahan, ketakutan. Nah sekarang bagaimana kita meresponi gitu saudaraku ya. Bagaimana kita meresponi? Ini kita harus tahu kebenarannya gitu ya. Di sini dikatakan ayat 17 itu, penghakiman itu dimulai dari rumah Tuhan, dimulai dari anak-anak Tuhan. Nah kalau akan dikatakan penghakiman, berarti kan akan dinilai, akan dilihat saudaraku. Itu akan dilihat. Jadi sekarang kalau anak Tuhan aja, ya saudaraku coba renungkan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, sudah ada roh Tuhan aja. Saudaraku lihat, kalau kita boleh jujur, rasanya kadang-kadang nggak sanggup. Benar kan nggak saudaraku ya? Benar. Ya di dalam Tuhan ini, walaupun kadang kita udah berdoa, kita sudah dengar, ada saatnya juga secara daging kita ada rasa tidak sanggup. Itu kan daging kita. Dan cuman bedanya yang membuat kita kuat karena kita terus menyerah. Saudaraku lihat ya, kalau bersama Tuhan aja rasa tidak sanggup, apalagi tidak bersama Tuhan. Nah, jadi sebenarnya kan tidak ada pilihan saudaraku. Kalau hari ini saudaraku merasakan tidak sanggup di dalam Tuhan dan saudaraku lari, berbalik dari Tuhan, tinggalkan Tuhan. Saudaraku lihat, di sini dikatakan, orang benar aja hampir-hampir tidak selamat. Bagaimana orang berdosa, bagaimana orang fasik. Jadi saudaraku, ini yang harus kita sadari benar gitu ya. Bahwa bukan karena Tuhanlah, karena aku ikut. Memang benar di dalam Tuhan itu ada penderitaan. Buktinya mana? Kok aku menderita terus? Memang itu akan terjadi, itu harus dilewati saudaraku. Tetapi di sini juga yang harus kita sadari, di luar Tuhan pun tidak ada jaminan. Malah tidak ada keselamatan. Ya kalau yang di dalam Tuhan aja tidak sanggup, apalagi di luar Tuhan. Memang mata kepala kita melihat seolah-olah hidup mereka lebih enak. Tetapi saudaraku, firman Tuhan sudah mengatakan ya bahwa hanya di dalam Tuhan saja ada jaminan. Sedangkan bersama Tuhan aja rasanya tidak sanggup kalau kita mengukur dengan daging kita, apalagi di luar Tuhan. Sekejap mungkin rasanya, udahlah aku nggak mau nurut sama Tuhan dah. Kalau ngikut Tuhan rasanya berat, nggak sanggup, aku ikut dunia. Ya, ikut aja saudaraku ya. Terserah mau suka-suka, mau ibadah nggak ibadah, pokoknya ikut aja. Nggak ada aturan, suka-suka. Lihat aja endingnya seperti apa saudaraku ya. Di dalam Tuhan itu saudaraku, kenapa Tuhan juga katakan, kenapa kita harus bersuka cita, kenapa kita harus berbahagia. Saudaraku di dalam Tuhan, saudaraku yang pertama, ada jaminan keselamatan. Ada jaminan keselamatan. Firman Tuhan katakan di Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Jaminan keselamatan, bahwa di dalam Yesus ada keselamatan saudaraku. Itu dia saudaraku. Dan yang kedua, jaminan pengampunan. Pengampunan. Firman Tuhan 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil. Sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala pelanggaran kita. Siapa yang memberikan jaminan itu saudaraku? Bahwa di dalam Tuhan Yesus ada jaminan keselamatan yang pertama. Yang kedua, ada jaminan pengampunan. Ya saudaraku. Dan yang ketiga saudaraku, ada pertolongan. Ya, firman kemarin Yohanes 14. Ya, Yohanes 14 ayat 16 saudaraku ya. Bahwa Tuhan Yesus memberikan roh penolong yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Siapa yang bisa memberikan itu saudaraku? Dunia nggak punya jaminan saudaraku, nggak ada jaminan apa-apa. Tapi di dalam Tuhan janji ada keselamatan. Bahwa tidak akan binasa pasti selamat. Yang kedua, ada pengampunan. Bahwa dengan kita mengaku dosa, dengan kita bertobat, dengan kita mengakui, dengan kita menyadari, Tuhan akan mengampuni. Dan yang ketiga saudaraku, ada pertolongan. Jaminan pertolongan. Tuhan memberikan rohnya. Bagian dari rohnya diberikan kepada kita. Menyertai hidup kita, di Yohanes katakan sampai selama-lamanya. Dan roh itu bukan dari dunia ini. Roh itu yang akan membawa kita kepada segala kebenaran. Roh itu yang akan menuntun kita, mengajari kita, menghibur kita, memberikan kita kekuatan. Tiga ini saudaraku ada jaminan. Luar biasa nggak saudaraku? Nah kalau Tuhan sendiri memberikan jaminan itu dalam hidup kita. Ya saudaraku, dan firman Tuhan katakan hari ini, penghakiman akan dimulai dari rumah Allah. Berarti tidak ada yang luput. Mulai dari anak Tuhan sampai kepada dunia, semua akan dihakimi. Nah sekarang kalau semua akan dihakimi, ya bahkan firman Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya.
Di mana kita mau berdiri, di mana kita mau bertahan, saudaraku. Oke, hari ini penderitaan ada kita alami. Tapi kalau kita mau keluar dari Tuhan, tidak ada jaminan apapun. Baiklah hari ini kita menderita karena mengikut Tuhan, karena bertahan, karena berjuang, karena ikut Tuhan kita menderita. Tetapi ada jaminan, dan itu adalah satu kepastian. Jadi siang hari ini saudaraku ya, kalau Tuhan mengajar, kan, apalagi 18, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Saudaraku, jangan pilih mundur, jangan pilih tinggalkan Tuhan. Orang benar aja hampir-hampir tidak diselamatkan kalau tidak diam di dalam Tuhan. Apalagi tidak di dalam Tuhan, sudah pasti tidak ada keselamatan. Jadi kalau hari ini penderitaan itu masih ada, saudaraku, bertahanlah. Ya Tuhan katakan jangan kaget, jangan heran. Bersukacitalah, berbahagialah, jangan malu, bertahanlah. Karena ada Tuhan. Dan kenapa? 3 tadi, jaminan keselamatan, jaminan pengampunan, dan jaminan pertolongan. Siapa yang bisa memberikan itu? Kalau Tuhan kita sanggup memberikan itu, sekarang walaupun menderita, kenapa kita nggak bisa senyum, saudara? Kenapa kita nggak bisa senyum? Walaupun hari ini kita menderita. Oke lah, hari ini penyakit itu ada. Oke lah, hari ini kelemahan itu ada. Oke lah, hari ini ketidakbaikan itu ada. Tetapi ada Tuhan, ada jaminan. Karena itu kita berdiri. Karena itu kita percaya. Karena itu kita bertahan. Karena itu kita bersukacita. Bersukacitalah dalam kelemahan. Bersukacitalah dalam penderitaan. Saudaraku, saya sangat diberkati ayat ini hari ini. Ya, pikiran saya terbuka, hati saya terbuka. Kenapa aku menangis? Kenapa aku meratap? Kenapa? Nggak ada gunanya. Semua orang juga akan sedih. Semua orang meratap. Kenapa juga malu? Semua orang mengalami itu. Tetapi buat anak Tuhan ada perbedaan. Karena ada Tuhan, ada jaminan. Karena itu makanya di ayat terakhir Tuhan katakan, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Nah ini saudaraku, yang terakhir ini. Karena itu saudaraku ya, mungkin hari ini gitu ya, menderita karena kehendak Allah. Serahkan jiwamu, saudaraku, di sini katakan serahkan jiwamu dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Perbuatan baik kita, apapun yang kita kerjakan bukan buat manusia lagi, saudaraku. Bukan karena manusia, tetapi karena Tuhan. Karena dialah penolong kita, karena dialah keselamatan kita, dialah jaminan kita. Dia yang punya janji keselamatan, dia yang punya janji mengampuni, dia yang punya janji untuk menolong. Manusia tidak punya janji itu. Kenapa kita mau terus berbuat baik? Kenapa kita mau terus bertahan? Kenapa kita mau menyerahkan hidup kita? Karena Tuhan, bukan karena manusia lagi. Jadi hari ini saudaraku, pandanglah Tuhan. Pandanglah Tuhan Yesus supaya penderitaan itu tidak menghambat, supaya keadaan itu tidak melemahkan, tetapi kita pandang Tuhan. Kenapa? Karena Dia yang punya jaminan. Dan di sini dikatakan kepada Pencipta yang setia. Tuhan kita setia, saudaraku. Dan ayat ini menguatkan saya hari ini. Harus bangkit, harus kuat, harus tetap semangat. Walaupun ada kelemahan, ada kekurangan, ada penyakit, semuanya itu boleh ada. Bahkan mungkin secara fisik pun lemah, ya. Mungkin kalaupun hari ini kau terbaring, tetapi kalau masih bisa mulut ini mengucap puji Tuhan, pujilah Tuhan. Saudaraku, saya benar-benar dikuatkan lewat ayat ini. Supaya benar-benar Tuhan itu menjadi kekuatan yang besar dalam hidup kita. Sehingga penderitaan ini tidak lagi menghambat. Kesakitan itu tidak lagi menghambat. Mungkin kepalamu sakit hari ini, mungkin kakimu sakit hari ini. Mungkin ada yang tidak baik hari ini, tetapi katakan, Tuhanku punya jaminan, Tuhanku punya punya janji yang luar biasa. Tuhanku sanggup, karena itu aku mau percaya dan aku menyerahkan. Ya, aku menyerahkan jiwaku kepada Tuhan dan aku mau terus berbuat yang baik kepada Penciptaku yang setia. Karena Dia yang punya janji. Amin ya saudaraku ya. Jadi kalau dikatakan menderita sebagai orang Kristen, sebenarnya penderitaan anak Tuhan itu tidak bisa membuat dia lemah. Karena ada Tuhan. Ketika kita benar-benar menyerah kepada Tuhan, apapun semua keadaan itu saudaraku, itu tidak bisa melemahkan kita. Karena Tuhan yang menolong kita, menguatkan kita. Tetapi sebaliknya saudaraku, ketika kita melihat dunia ini, ketika kita melihat manusia, ketika kita meresponi orang-orang, itulah yang membuat kita kalah. Itulah yang membuat kita menderita, itulah yang membuat kita sakit, itulah yang membuat kita lemah. Kenapa? Karena kita melihat manusia. Jadi saudaraku, dari firman ini kita mau sama-sama belajar. Bagaimana kita menghadapi masalah, menghadapi penderitaan. Jangan pandang lagi dunia ini, tetapi pandanglah Tuhan. Kalau engkau mengerjakan ayat 9 ini, pegang saudaraku ya. Menyerahkan jiwanya. Jadi serahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, apapun yang kita kerjakan, firman Tuhan katakan, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia.
Jadi kalau kita mengerjakan untuk Tuhan, bukan untuk manusia, kita akan rela, saudaraku. Sehingga di saat kita mengerjakan itu, melakukan itu, sekalipun ada tekanan, ada masalah, ada penderitaan, kita tidak menjadi kecewa. Karena kita pandang Tuhan. Dan kita percaya, aku melakukan ini karena Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan dan Tuhan punya janji. Di balik setiap penderitaan ada kemuliaan. Kalau Tuhan kita menderita, tetapi akhirnya dia menang, kemuliaan Tuhan dinyatakan, kita juga harus percaya, hari ini aku menderita, hari ini sepertinya lemah, hari ini sepertinya tidak baik, tetapi aku percaya seperti janji Tuhan hari ini. Kenapa kita harus bertahan? Supaya kalau hari ini kita menerima bagian dari penderitaannya, saudaraku, kita juga akan menerima kemuliaannya. Saya baca ulang ayat yang ke-13 sebagai penutup. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Pada saat kita menderita bersama dengan Tuhan, kita rela, saudaraku. Pada saatnya kita juga akan menerima bagian dari kemuliaannya. Jadi kalau kita melakukannya untuk Tuhan, saudaraku, penderitaan itu tidak membuat kita lemah, tidak membuat kita kalah, tetapi justru penderitaan itu membuat kita kuat, membuat kita sukacita, membuat kita bangkit, sampai akhirnya kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan siang hari ini bisa menjadi kekuatan bagi kita semuanya, sehingga apapun yang kita hadapi saat-saat ini, penderitaan apapun yang kita hadapi, saudaraku, biarlah firman ini menguatkan kita. Untuk kita tidak kaget, tidak takut, tidak heran, tetapi justru kita mau bangkit, kita mau bersukacita, kita tidak mau malu, tetapi kita mau berbahagia dan kita mau berharap bahwa di balik penderitaan ini ada janji Tuhan, ada kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan, dan kita mau bertahan sampai semua prosesnya selesai, sampai kita melihat bahwa apa yang Tuhan mau nyatakan di balik penderitaan ini, ada yang Tuhan mau janjikan, dan sampai kita bisa melihat itu terjadi dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, biarkan firman ini menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Mari kita satukan hati kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Hamba bersyukur kepadamu. Terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa, yang Tuhan nyatakan bagi kami, Tuhan Yesus, yang hari ini. Tuhan Yesus, biarlah firman ini bekerja dengan sempurna Bapa. Kau berkuasa penuh Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang membuka hati untuk mendengarkan firman-Mu. Siapapun yang mendengarkan firman-Mu saat ini, Roh Kudus, Engkau menjamah, Engkau melawat pribadi lepas pribadi Bapa. Kau jumpai semuanya Bapa. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mukjizat-Mu, nyatakan pertolongan-Mu. Ikat semua yang jahat, segala kekuatan iblis yang mau membelenggu, yang mau mengintimidasi lewat keadaan, lewat masalah, lewat penderitaan, untuk membuat lemah, tawar hati, putus asa, untuk membuat jenuh, untuk membuat bosan, untuk membuat lari. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku mau mengikat, mematahkan, menghancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus, dan biarkan kuasa-Mu bekerja lewat firman-Mu hari ini. Roh-Mu bekerja Bapa, sehingga setiap anak-anak-Mu yang mau menerima kuasa-Mu, menerima Roh-Mu, bisa bertahan Bapa, bisa bertahan dalam penderitaan sampai bisa melewati dan tetap mengerjakan yang baik. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hamba serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarkan kuasa-Mu, Roh-Mu yang akan menyempurnakan. Dan setiap orang yang mau menerima dan mau mengerjakannya, biarkan mendapatkan kekuatan Tuhan, mendapatkan pertolongan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, biarkan firman ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Tetap kuat, tetap bertahan, tetap sukacita. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam.